Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Astri. Anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Lalu, kita akan belajar tentang materi apa ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi memecahkan masalah dalam pecahan. Nah, pada materi ini, Ibu akan langsung memberikan kalian contoh soal. Jadi, agar kalian benar-benar paham, Ibu harapkan kalian memperhatikan video dengan baik. Siap anak-anak? Oke, karena kalian sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita akan menuju ke soal yang pertama. Bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah, ayo anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menyederhanakan suatu pecahan? Ayo, siapa yang ingat? Nah, di sini Ibu akan memberikan caranya. Pada saat kita akan menyederhanakan pecahan, kita harus membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut menggunakan bilangan yang sama. Jadi, untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Dan angka yang digunakan merupakan bilangan prima. Ayo, apakah kalian tahu bilangan prima itu adalah bilangan apa? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Jadi kita akan membagi pecahan 16/56 dengan bilangan 2. Coba kalian lihat, apakah 16 dapat dibagi 2? Ya, tentu saja. Kemudian kita lihat angka 56. Apakah 56 bisa dibagi 2? Tentu saja bisa. Karena bisa, maka kita buat 16/56 dibagi 2. Berapa? 16 bagi 2 berapa anak-anak? 8, pintar. 56 dibagi 2? 28. Maka kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan pecahan 8/28. Apakah 8/28 dapat dibagi 2? Tentu saja bisa. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Pintar. Nah, kita kembali lihat pecahan 4/14. Ayo, 4/14 bisa dibagi bilangan berapa? Ya, bisa dibagi 2. Jadi ditulis seperti ini. 4 bagi 2 berapa anak-anak? 2. 14 bagi 2? 7. Pintar. 2/7. Nah anak-anak, kemudian kita perhatikan kembali pecahan 2/7. Pecahan 2/7 apakah bisa dibagi bilangan prima 2? Bisa atau tidak? Kita lihat dari pembilangnya. Apa 2 bisa dibagi 2? Tentu saja bisa. Lalu, apakah 7 bisa dibagi 2? Tentu tidak. Maka, 2/7 tidak bisa dibagi 2. Kemudian kita coba bagi 3. Apakah 2 bisa dibagi 3? Tentu tidak. Lalu, apakah 7 bisa dibagi 3? Tidak juga. Karena sudah tidak dapat dibagi,
Maka bilang bentuk sederhana dari 16/56 adalah 2/7. Nah, bentuk sederhana dari 16/56 adalah 2/7. Mengapa demikian? Karena 2/7 adalah hasil terkecil dari penyederhanaan 16/56. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan bilangan lainnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lainnya. Nah, saat kalian tidak dapat membagi pecahan tersebut dengan angka 2, kalian boleh mencoba membaginya dengan angka 3, angka 5, atau bilangan-bilangan prima lainnya sampai benar-benar tidak dapat dibagi dengan angka yang sama. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 1, apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi seperti ini. Dua bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah, ayo, bagaimana cara mencari pecahan senilai? Apakah kalian sudah tahu? Nah, Ibu akan memberitahu caranya ya. Cara mencari pecahan senilai adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Angka yang digunakan itu boleh bilangan atau boleh angka apa saja yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Nah, yang pertama, kita akan mengalihkan dengan angka 2. Jadi ditulis seperti ini. 2/5 dikali 2/2. Artinya 2 dikali 2, 5 juga dikali 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya berapa anak-anak? 4. Lalu 5 kali 2 hasilnya 10. Pinter. Nah, cukup sampai di sana untuk bilangan pecahan senilai yang pertama. Kita lanjut untuk mencari pecahan senilai yang kedua. 2/5. Setelah dikalikan 2, kita dapat mengalihkan 3. Kita tulis 3/3 atau dapat juga ditulis 3, tidak 3/3. Jadi, semampunya kalian saja untuk memahami operasi pecahan berikut. Nah, kita lihat. 2 kali 3 hasilnya 6. 5 kali 3 hasilnya 15. Jadi, 2/5 juga senilai dengan 6/15. Nah, selain 4/10 dan 6/15, 2/5 juga senilai dengan 8/20. Dan beberapa pecahan-pecahan lainnya yang pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anak, sampai di sana apakah kalian paham untuk soal nomor 2? Ibu harapkan kalian sudah paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ingatlah kesimpulannya, jadi pecahan senilai 2/5 adalah 4/10 dan 6/15. Kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga seperti ini. Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Nah, anak-anak, di sini kalian harus memperhatikan soal dengan baik. Nah, yang akan memakan melon adalah ibu dan 4 orang temannya. Sehingga banyak orang yang akan memelon tersebut adalah sebanyak 5 orang. Maka, jadi setiap orang mendapat melon sebesar 3/4 dibagi 5/1. Mengapa 5/1? Anak-anak perlu perhatikan. Jika suatu bilangan bulat atau misal 5, 2, 4, akan kalian jadikan bilangan pecahan, maka
kalian cukup menambahkan penyebutnya per 1. 5 per 1, 4 per 1, 3 per 1, untuk memudahkan kalian melakukan operasi hitung selanjutnya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan operasi hitung 3 per 4 dibagi 5 per 1. Perlu kalian ketahui bahwa pada operasi pembagian pecahan, kalian perlu mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Nah, saat kalian mengubah ini, pembaginya harus kalian balik posisi pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi seperti ini. 3 per 4 dikali 1 per 5. Nah, tanda baginya ini berubah menjadi tanda dikalikan. Kemudian 5 per 1 ini berubah menjadi 1 per 5. Nah, setelah ini baru kita kalikan. Kalikan seperti biasa, yaitu 3 kali 1, 4 kali 5. 3 kali 1 hasilnya berapa? 3, benar. Kemudian 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Jadi, setiap orang mendapatkan bagian atau mendapatkan potongan melon sebesar 3 per 20. Nah, anak-anak, untuk perubahan tanda kali dan bagi ini perlu kalian perhatikan. Ini hanya terjadi jika ada operasi pembagian pecahan. Jadi, untuk dapat mengetahui hasil bagi, kalian harus melakukan perputaran seperti ini. Pembagi dirubah menjadi dikalikan, kemudian pembaginya ini dibalik posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi untuk anak-anak, bagaimana untuk soal nomor 3? Apakah sulit? Nah, jika sulit, kalian bisa menanyakan langsung kepada Bu Guru ya. Kemudian, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, soalnya seperti ini. Edo menyimpan 2 per 4 kg jeruk, 3 per 5 kg apel, dan 2 per 5 kg salak di lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Ayo, berapa? Nah, jika soalnya seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa ini adalah operasi penjumlahan pecahan. Benar. Jadi kita buat seperti ini. 2 per 4 ditambah 3 per 5 ditambah 2 per 5. Nah, kita perhatikan penjumlahan pecahan ini. 2 per 4, 3 per 5 ditambah 2 per 5. Kita perhatikan bahwa penyebutnya itu berbeda. Jadi, jika operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, menyamakan penyebut dilakukan dengan cara mencari faktor kelipatan yang sama dari bilangan 4 dan 5. Kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada, pertama kita akan mencari kelipatan 4. Kelipatan 4 itu yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Karena kelipatan 4 itu sangat banyak anak-anak. Jadi kita tulis secukupnya saja. Selanjutnya kita cari kelipatan 5. Karena pada pecahan ini angka atau bilangan pada penyebutnya itu hanya 4 dan 5. Jadi kita hanya akan mencari faktor dari 4 dan 5. Selanjutnya kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, anak-anak, dari kelipatan 4 dan kelipatan 5, apakah kalian sudah melihat angka yang sama? Hayo, apakah kalian sudah melihatnya? Kalau sudah, angka berapa itu anak-anak? Ya, angka 20. Pada kelipatan 4 terdapat angka 20,
Dan pada kelipatan 5 juga terdapat angka 20. Maka penyebutnya akan kita samakan menjadi 20. Nah, sekarang kita lihat dulu pecahan yang pertama, yaitu 2/4. 24 dikali berapa agar hasilnya 20? 4 dikali 4 dikali 5, benar. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Kita tulis seperti ini. 5, 2 kali 5, dan 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Kita lanjutkan ke yang kedua. 3/5. 5 kali berapa agar hasilnya 20? Itu 5 dikali 4. Jika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Jadi seperti ini. Nah, 3 kali 4, 5 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. Selanjutnya, 2/5. 5 kali berapa hasilnya 20? 5 dikali 4 juga. 2-nya juga kita kalikan 4. Jadi seperti ini. Nah, 2 kali 4, 5 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 5 kali 4 hasilnya 20. Sehingga operasi hitungnya menjadi seperti ini. Nah, 2/4 tambah 3/5 tambah 2/5 sama dengan 10/20. Nah, dapat dari sini. Ditambah 12/20. Ditambah 8/20. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya. 10 tambah 12 tambah 8 berapa anak-anak? Ayo, apakah kalian tahu? Ya, 10 tambah 12 tambah 8 hasilnya adalah 30. Kemudian penyebutnya kita tetap tulis 20. Anak-anak, 30/20 jika dijadikan pecahan campuran berapa jadinya? Ayo, apakah kalian masih ingat? Ya, 30/20 jika dijadikan pecahan campuran akan menjadi 10/20. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan, selain pada operasi penjumlahan, pada operasi pengurangan, kita juga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita tambahkan pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Apakah bisa, anak-anak? Nah, jika sudah bisa, tugas yang pertama yaitu bentuk sederhana dari pecahan 21/63 adalah titik-titik-titik. Soal nomor 2, pecahan senilai dari 4/5 adalah titik-titik-titik. Dan yang ketiga adalah Ayu memiliki pita sepanjang 2/4 meter. Dan ia ingin membagi pita tersebut menjadi 4 bagian yang sama panjang. Tentukan panjang potongan pita Ayu. Soal nomor 4, Ibu memiliki tepung sebanyak 4/5 kg. Kemudian, ia membeli lagi sebanyak setengah kilogram. 1/5 kg dari tepung yang dimiliki oleh Ibu telah digunakan untuk membuat kue donat. Berapakah sisa tepung yang dimiliki Ibu? Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi. Jadi, jika kalian memperhatikan, kalian pasti bisa menyelesaikan soal ini. Om Santi 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 Om. Dadah anak-anak.